Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga seluruh kegiatan kita selalu mendapat pertolongan dari Allah sehingga kegiatan yang kita laksanakan berjalan dengan lancar dan baik. Kawan-kawan sekalian, kita kali ini juga kita akan membacakan satu risalah dari Al-Hakim At-Tirmizi di dalam kitab Ilmul Aulia atau Ilmu Para Wali Allah. Seperti yang juga saya sudah sampaikan di video yang lain bahwa Al-Hakim At-Tirmizi adalah seorang ulama besar dan seorang ahli hikmah, seorang juga ahli hadis yang dalam pengetahuan di kalangan akademisi, terutama mereka yang suka membaca tentang kitab-kitab para ulama di masa yang lalu. Beliau adalah seorang ulama yang terkenal dan kita juga pernah di dalam video lain juga sudah memukakan tentang profil beliau. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, kita langsung membacakan risalah tentang di dalam kitab ini yang beliau beri judul awal dengan judul Mengenal Tuhan atau Mengenal Allah, atau dalam bahasa yang lain biasa kita sebut dengan Ma'rifatullah. Atau misalnya pada ahli tasawuf biasanya, atau mereka yang meniti jalan tasawuf, umumnya mereka mengatakan bahwa agama, awal dari agama adalah mengenal Allah. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita langsung bacakan risalah beliau ini, sekalian penjelasannya. Allah memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang dikehendakinya sebagai anugerah bagi mereka. Allah membuat mereka takut akan keagungannya, berharap akan kemurahannya, dan sangat takut akan ketuhanannya. Mereka memperoleh semua ini dari ma'rifat mereka tentang keagungan, kemurahannya, dan ketuhanannya. Adapun cinta, sesungguhnya mereka memperolehnya dari kecintaannya kepada mereka. Cinta Allah mendahului cinta manusia kepadanya. Oleh karena itu, Allah sangat senang jika ada seorang hamba yang berbuat maksiat mau kembali kepadanya dengan bertobat dari kemaksiatannya. Sesungguhnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hamba dari seorang yang kehilangan untahnya dalam sebuah peperangan sengit di mana unta itu membawa semua perbekalan dan perlengkapannya. Orang itu mencari untanya ke kiri dan ke kanan sebagai ia putus asa dan nyaris binasa. Kemudian ia berkata dalam hatinya, aku harus kembali ke tempat di mana aku kehilangan unta dan lebih baik aku mati di sana. Ia pun kembali ke tempat itu dan di sana ia menemukan untanya plus segala perbekalan dan perlengkapannya. Ia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya karena begitu gembiranya. Allah gembira dengan perbuatan baik yang dilakukan seorang mukmin dan karena itu ia mencintainya. Inilah keadaan rahasia Allah cinta atau rahasia Allah di antara dia dan hambanya. Allah menjadikan cinta sebagai inti ma'rifat hambanya. Dengan cinta itu si hamba mencintainya, takut kepadanya dan berharap kepadanya. Inilah satu aturan yang berlaku untuk semua. Selain mendapatkan rahmat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertauhid secara umum, tauhid adalah keadaan mengesahkan Allah. Kalangan khusus dari mereka dimasukkan Allah ke dalam pintu rahmat sehingga mereka sampai pada rahmat yang paling agung, yang darinya keluar 100 rahmat yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya. Dalam rahmat yang paling agung itu ada cintanya. Ketika mereka memasukinya, mereka tenggelam di dalamnya.
di dalamnya terdapat cinta dan kehendaknya. Kemudian Allah membukakan untuk mereka pintu al-masy'ah, pertolongan, dan menjadikan mereka orang-orang meraih cintanya. Ketika Allah membukakan lagi bagi mereka pintu mahabbah atau pintu cinta, mereka lupa akan segala sesuatu selainnya. Jiwa mereka larut dalam manisnya apa yang mereka peroleh. Ketika itu terputuslah segala hubungan dan keterkaitan mereka dengan selain Allah SWT, dan dengan sampainya mereka pada kedudukan yang begitu dekat dengannya, jiwa mereka suci dan dari segala kotoran dan noda. Dalam keterputusan dari segala sesuatu selainnya dan dalam kesucian jiwa seperti itu, mereka mencapai titik di mana mereka benar-benar merasakan dan menyaksikan ketunggalannya. Dalam kondisi seperti itu, satu dari mereka bisa berkata, "Ya Wahid, wahai Tuhanku yang Maha Satu." Apabila dia berkata benar dan aku mengabulkanmu, maka termasuk al-qabdah, yaitu orang-orang yang berada dalam genggaman Allah, yaitu orang-orang yang disebutkan Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau bersabda yang artinya, "Bergegaslah kalian dan al-mufridun akan mendahului kalian." Mereka para sahabat bertanya, "Siapakah al-mufridun itu ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir akan meringankan beban dosa-dosa mereka sehingga mereka datang pada hari kiamat dalam keadaan ringan tanpa beban dosa." Saudara sekalian, selanjutnya dijelaskan al-khawf adalah kamu takut akan keagungan Allah. Ar-raja adalah kamu mengharap rahmatnya, dan al-kasyah adalah kamu takut akan kebesarannya, dan al-hub adalah ia mencintaimu dan menganugerahimu dari cintanya sehingga kamu mencintainya. Al-khawf atau ar-raja dan al-khasyah muncul dari dirimu karena keagungannya, sedangkan cinta pertama-tama datang darinya, lalu ia meletakkannya pada dirimu sehingga muncul darimu cinta dari tempat di mana ia meletakkan cinta pada dirimu. Cinta yang dia letakkan pada dirimu merupakan rahasia yang terbentuk dari cahaya ma'rifat dan cahaya tauhid sebagai suatu kesatuan. Ma'rifat adalah bagian luar atau lahir, sedangkan cinta adalah bagian dalam atau batin, seperti inti sesuatu. Oleh sebab itu, kedudukan cinta dari ma'rifat laksana inti batang pohon dari pohon itu sendiri. Kekuatan pohon berasal dari inti pohon itu. Kemudian dia memilih seorang dari hambanya dan membukakan baginya pintu cintanya, sehingga apa yang ada di dalam hatinya naik dan terus meninggi menuju zat yang ia sembah. Hatinya terus saja memuncak menujunya, sedangkan cinta Allah padanya terus bertambah sehingga ia terbenam dan larut di dalam cintanya. Oleh karena asal cinta ini adalah rahasia, maka ia dituntut untuk merahasiakannya antara dirinya dan Tuhannya. Ia tidak boleh menunjukkannya kepada siapapun, sehingga tetap terjaga sebagai rahasia antara dirinya dan Tuhannya. Dan ia harus selalu berusaha untuk tidak menunjukkannya. Jika ia membocorkan rahasia ini, maka besok atau lusa ia pasti akan diminta membuktikan kebenarannya, dan jika ternyata ia tidak sanggup membuktikannya, maka ia akan menanggung malu
Perhatikan bagaimana para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka menceritakan anugerah Allah yang mereka terima berupa Islam. Mereka sangat senang sehingga mereka berkata, sesungguhnya kami mencintai Allah. Seandainya kami tahu apa yang Dia cintai, maka kami pasti akan mengikuti apa yang Dia cintainya itu. Maka kemudian mereka diuji untuk membuktikan kata-kata ini. Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 31 yang artinya, atau teks ayat aslinya adalah Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Yang artinya, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Mengikuti Nabi SAW dijadikan Allah sebagai tanda mencintainya. Kemudian Allah juga menguji pengakuan cinta mereka kepadanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, yaitu surat Asy-Syaff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffa ka'annahum bunyanun masudun. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dengan barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Cinta adalah rahasia Allah dalam iman hamba-hambanya. Allah membukakan cinta bagi mereka sesuai dengan kadar masing-masing yang telah tertoreh di dalam suratan takdirnya. Allah memerintahkan mereka untuk berperang di jalannya dengan tegar dan penuh semangat juang guna membuktikan ketulusan dan kejujuran cinta mereka kepadanya. Ketika mereka terjun ke medan perang, di antara mereka ada yang benar-benar memenuhi perintah itu, yakni berjuang dengan gigih dan pantang menyerah. Dan ada juga yang tidak memenuhinya, yakni lari dari medan perang karena takut mati. Kepada mereka yang mengaku mencintai Allah tapi tidak memenuhi perintahnya, Allah berfirman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Al-Quran surat Asy-Syaff ayat 2. Diriwayatkan dari Abu Darda dari Rasulullah SAW tentang firman-Nya yang artinya, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya aku mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini juga sebelumnya kita telah kutip. Beliau bersabda, mencintai Allah adalah melakukan kebajikan, albir atau takwa, merendahkan diri kepada Allah dan menganggap diri hina di hadapannya. Kebajikan adalah menjalankan apa yang diwajibkan Allah atas hambanya. Takwa adalah menjauhi apa yang Dia larang, dan merendahkan diri kepada Allah adalah menyerahkan keinginan kepada keinginannya dalam segala urusan, dan menganggap diri hina di hadapannya adalah tidak berangan-angan untuk meraih satu kedudukan dunia dengan menjalankan keempat perkara ini, ibadah dan ubudiyah seseorang menjadi sempurna. Nabi SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus kepada umat manusia untuk menunjukkan kepada mereka cara mengabdi dan beribadah kepada Allah. Allah akan mencintai orang yang mencintai Rasulnya. Seorang tidak akan meraih cintanya apabila ia tidak mencintai beliau. Kemudian Allah memerintahkan orang-orang mengaku mencintainya untuk mengikuti beliau. Dengan kata lain, mengikuti beliau adalah ciri orang yang mencintai Allah. Jika
ada yang bertanya, apa yang harus kami ikuti dari beliau? Katakan kita harus mengikuti syirah atau jalan beliau, sebab dengan mengikuti syirah beliau atau jalan beliau, kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirah atau jalan beliau itu adalah al-a'buda, pengabdian atau penghambaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pilar dari a'buda atau ibadah adalah 4 perkara yang telah disebutkan di atas. Demikian kawan-kawan sekalian, penjelasan dari Al-Imam At-Tirmizi atau Al-Hakim At-Tirmizi tentang masalah ini, yaitu mengenal Tuhan atau cinta kepada Allah. Saudara sekalian, semoga menambah pengetahuan kita tentang hal ini dan bermanfaat bagi kita semua, bagi kita yang beriman kepada Allah atau beriman atau mentautkan keyakinan kita tentang kepada al-Islam. Saudara sekalian, saya berharap bahwa sebelum kita mengakhiri ini, jangan lupa subscribe, share dan like channel ini, karena itu adalah ketergantungan dari channel ini kepada kita atau keberlangsungan kehidupan dari channel ini. Karena itu ketulusan dan keikhlasan untuk menekan tombol dan share dan serta like channel ini sangat diperlukan dari kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.